Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan pendek atau repen yang nanti akan disampaikan pula doa syafaat. Bapa, saat ini juga kami berdoa Bapa, kami mau membaca firman dan merenungkannya secara singkat, secara pendek. Kiranya kami boleh diingatkan oleh firman-Mu ini, agar kami boleh menjalani kehidupan sebagai orang beriman dengan selayaknya seperti Tuhan kehendaki. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada kali ini akan disampaikan renungan pendek dengan judul Beriman itu tidak melawan pemerintah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam suatu negara, pemerintahan yang sah ditetapkan oleh konstitusi atau perundangan di negara tersebut. Dalam negara republik, presiden ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak dari pemilihan umum yang digelar secara sah dan menurut undang-undang. Bagi calon lain yang kalah dan merasa tidak puas dalam pemilu capres dan cawapres, bisa naik banding ke Mahkamah Konstitusi. Dari sini ditetapkan siapa pemenang pemilu capres dan cawapres secara sah dan sesuai dengan undang-undang. Untuk selanjutnya, calon presiden dan wakilnya dilantik dan disumpah untuk memangku jabatan presiden dan wakil presiden selama yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk Indonesia berlaku 5 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena pemimpin atau presiden dan wakilnya sudah sah dan resmi sebagai kepala negara dan wakil secara undang-undang, maka segala keputusan dan kebijaksanaan pemerintahannya harus diterima dan ditaati oleh rakyat yang dipimpinnya. Apabila ada keberatan, bisa disampaikan kepada wakil rakyat di DPR atau melalui Mahkamah Konstitusi menyangkut perundangan yang dikeluarkan pemerintah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi orang beriman, maka Tuhan memerintahkan setiap umatnya untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah. Tuhan Yesus secara tersirat mengatakan bahwa para pengikutnya harus patuh dan tunduk kepada pemerintah. Hal ini dikatakan ketika Tuhan Yesus oleh orang-orang Farisi dicobai sikapnya terhadap pemerintah Romawi, supaya dengan jawab Tuhan Yesus bisa digugat sebagai tindakan melawan pemerintahan Romawi yang saat itu menjajah Israel. Orang-orang Farisi menyuruh orang Herodian untuk bertanya soal pajak. Kita bisa membaca dalam kitab Lukas 20 ayat 22 sampai 26 demikian. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar."
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu dan mereka diam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pernyataan Tuhan Yesus ini jelas bahwa rakyat wajib tunduk dan memberikan apa yang harus diberikan kepada pemerintah. Antara lain membayar pajak. Tentu masih banyak bentuk lain, misalnya taat peraturan dan kewajiban lain sebagai warga negara. Demikian pula Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Roma menasihati, tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Roma 13 ayat 1-4. Begitu pula Paulus juga mengulang pesannya ini untuk jemaat Kreta melalui Titus. Dalam kitab Titus 3 ayat 1 ditulis demikian, "Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik." Rasul Petrus pun juga menulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 13-14 demikian, "Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang di atasnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menyebut kata takluk, tunduk, dan juga Petrus menyebut kata tunduk yang pengertiannya sama, yaitu mentaati pemerintah. Tuhan Yesus malah menyebut wajib, ya, hukumnya wajib untuk taat tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah merupakan wujud representasi Allah di dunia dalam mengatur manusia dalam suatu negara. Seperti dikatakan Paulus, pemerintah ditetapkan oleh Allah dan adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Karena itu, semua orang beriman, semua orang yang telah menerima Tuhan Yesus dan menjadikannya sebagai guru dan juru selamat,
wajib taat dan tunduk kepada pemerintah. Sehingga dengan demikian tidak ada niat dari orang yang benar-benar beriman kepada Kristus punya niat memberontak terhadap suatu pemerintah. Tidak. Ketika ada hal-hal yang menyulitkan orang beriman, maka orang beriman hanya berdoa kepada Tuhan Sang Penguasa agar pemerintah diberi hikmat sehingga bisa mengambil keputusan yang bijaksana dan adil bagi semua rakyatnya. Bukan dengan cara teror, menyebar kabar bohong dan sebagainya yang sifatnya anti pemerintah. Bukan itu yang dilakukan orang-orang beriman. Sebagai orang beriman yang tunduk kepada Tuhan Yesus harus terus berdoa bagi pemerintah agar pemerintah mendapat hikmat dan kebijaksanaan dalam memerintah, dalam keadilan dan kebenaran. Demikian wajib didoakan agar terjamin keamanan, dijauhkan dari upaya-upaya orang yang ingin mengacaukan pemerintah yang sah. Ketaatan kepada pemerintah merupakan wujud ketaatan kepada Allah. Karena seperti kata Paulus, pemerintah adalah wakil Allah di dunia. Tuhan kiranya memberkati kehidupan beriman kita dalam berbangsa dan bernegara. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, Allah yang Maha Kudus, dalam Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus, tuntunlah kami sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh menjadi warga negara yang taat, yang patuh kepada pemerintah kami. Kami melakukan upaya untuk terus mendukung apa yang dicanangkan pemerintah bagi bangsa dan rakyat kami, dan juga mampukan kami berpartisipasi secara baik terhadap pemerintah kami, terutama dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang diberikan kepada masyarakat. Tuhan berkati pemerintah kami, para pemimpin kami, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kebijaksanaan supaya bisa mengambil keputusan yang baik dan menguntungkan, menyenangkan semua rakyat secara adil dan benar. Jauhkan negeri kami dari hal-hal yang ingin mengacaukan negeri ini melalui hoax, melalui kabar buruk, melalui kabar bohong, melalui tindakan-tindakan yang sifatnya melawan pemerintah. Jauhkanlah itu Bapa. Tuhan, kami serahkan negeri kami Indonesia ke tangan kuasa Tuhan. Tuhan sendiri akan menyertai dan melindungi. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Bapa buat anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan. Mari Tuhan berkati mereka untuk dapat pekerjaan guna menyiapkan masa depan mereka. Juga mereka yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, Tuhan boleh pulihkan kembali, bisa bekerja kembali dan boleh menjalani kehidupan dalam sukacita dan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mau berdoa saudara kami untuk anak-anak-Mu yang saat ini sangat merindukan untuk bertemu teman hidupnya, calon pendamping hidupnya, menjadi suami atau istri. Karena itu Bapa, pertemukanlah dengan calon pendamping hidup buat anak-anak-Mu ini yang seiman, yang taat kepada Bapa, sehingga boleh membangun rumah tangga
sukacita dan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, berkati pula saudara-saudara kami Bapa yang merindukan momongan setelah sekian lama menikah. Mari kuasa Bapa yang ajaib memberkati anak-anakmu ini, sehingga boleh mempunyai momongan, boleh mempunyai keturunan, dan boleh bersyukur kepada Bapa. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka yang sakit Bapa, terlebih yang karena pandemi virus corona ini. Tuhan boleh pulihkan, sehatkan kembali, negatif kembali, dan boleh menjalani kehidupannya seperti semula. Berkati vaksinasi, berkati penemuan vaksin baru, berkati para tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya untuk tetap kuat dalam menjalankan tugasnya. Tuhan, berkati mereka yang mengalami kesulitan karena masalah keuangan, karena relasi dengan keluarga, karena relasi dengan pekerjaannya, karena banyaknya persoalan-persoalan di dalam dirinya, di dalam pekerjaan maupun dalam kehidupannya yang lain. Tuhan pulihkan, Tuhan beri kekuatan dan berkat dan semangat untuk terus bertahan di dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang undur imannya, yang kendor semangatnya, beri semangat menyala-nyala untuk terus bertahan, bersandar kepada Bapa dan percaya bahwa Bapa tidak akan meninggalkan anak-anakmu dan akan mencukupi semua yang dibutuhkan seturut kehendak Bapa. Tuhan, ampuni Tuhan anak-anakmu atas segala dosa dan salahnya. Mari Tuhan bimbing oleh kuasa Roh Kudus, sehingga semakin mengenal betapa indah, betapa ajaib kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah anak-anakmu dalam setiap pergumulannya, dan kuatkan, teguhkan imannya oleh tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.